Dan selamat pagi. Semoga hari ini anak-anakku sehat walafiat dan sudah siap untuk menerima materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum itu kita lanjut membahas materi hari ini. Kita terlebih dahulu saya meminta salah seorang anak-anakku untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Silakan. Sebelum kita belajar, baiknya kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, itu tadi kita sudah melakukan doa. Selanjutnya saya akan mengabsen dulu ya. Absen dulu. Ada yang tidak hadir, teman? Hadir semua. Hadir semua ya. Oke. Jadi hari ini kita harus tetap semangat ya, semangat untuk belajar dan terus belajar. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu di bab 3 tentang transformasi. Tapi sebelumnya itu, pada pembelajaran kita yang lalu, kita telah belajar tentang, jadi ada namanya materi prasyarat. Kita telah belajar tentang matriks ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang transformasi. Oke. Baik, Bapak akan tampilkan media PowerPoint. Nah, dalam belajar itu tentunya kita ingin mencapai sebuah apa-apa yang diinginkan itu. Maka itu ada namanya kompetensi dasar yang harus kita capai setelah mempelajari materi transformasi. Jadi ada 2 kompetensi dasar di sini. Yang pertama itu kompetensi dasar 3.5, yaitu kita diharapkannya transformasi secara keseluruhan mampu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Untuk mencapai kompetensi dasar yang tadi itu, Bapak sudah merumuskan yang namanya indikator pencapaian kompetensi. Artinya, Bapak mengharapkan anak-anak mampu menyebutkan contoh translasi dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menemukan sifat-sifat translasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang ketiga yang Bapak sudah rumuskan, yaitu menemukan konsep translasi dengan kaitannya dengan konsep matriks. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk hari ini melalui tanya jawab, diskusi, pengerjaan LKPD, ya kan, mengamati lingkungan sehari-hari. Kita berharap kalian mampu menemukan konsep translasi dengan matriks. Anda harus mampu menyelesaikan jawab, proaktif, apalagi jujur, bekerjasama dengan kelompoknya untuk menemukan konsep translasi dengan menggunakan matriks. Itulah tujuan kita. Coba diperhatikan, ada gambar mobil dari posisi awal, dia bergerak ke posisi yang kedua. Perhatikan ya. Nah, coba pertanyaannya sekarang. Pertanyaan yang pertama, berapa perubahan pergeseran posisi roda depan pada posisi awal sampai dengan posisi roda depan pada posisi yang kedua? Berapa perubahannya? Ketika dia dari awal sini bergerak ke sini untuk bak depan. Pertanyaan yang kedua sama dengan posisi bang belajar.
Kira-kira berapa perubahannya? Nah, sekarang kalau kita cermati ini gambar, kalau roda depannya pada posisi awal bergerak ke posisi kedua itu dengan jarak misalnya kita katakan dia adalah A, berarti roda kedua atau roda belakangnya juga pasti akan bergerak sejauh A juga. Ya. Begitu juga dengan, coba kita perhatikan gambar ini. Begitu juga dengan pegangan pintu, pasti dia bergerak sejauh A. Ternyata bahwa semua unsur yang ada di dalam mobil itu semuanya bergerak dengan jarak yang sama. Dengan jarak yang sama ya. Ya. Perubahan posisi mobil inilah yang semua unsur dalam mobil itu bergerak itu, inilah yang dimaksud dengan translasi atau pergeseran. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi dari sini bisa kita simpulkan sifat dari translasi itu adalah yang pertama apa? Iya. Kemudian yang kedua, iya, ternyata bagus dari geser itu mengalami perubahan tempat, perubahan posisi, tapi tidak mengalami perubahan bentuk atau ukuran, hanya berpindah tempat toh saja. Nah, perlu anak-anak catat ini yang penting ya. Kalau objek atau benda itu bergerak secara horizontal ke kanan di sumbu X, berarti dia kita kasih nilai positif. Tapi kalau dia bergerak horizontal ke kiri di sumbu X ya, berarti dia negatif. Begitu juga kalau ke atas sumbu Y positif, ke bawah dia kita kasih nilai negatif. Bahwa apabila sebuah titik yang kita katakan koordinatnya adalah X, Y ditranslasikan oleh AB akan menghasilkan bayangan titik X aksen, Y aksen. Ini dalam matrisnya. Jadi kalau ada titik dengan koordinat tertentu X, Y ditranslasikan dengan AB berarti dapat di X aksen dan Y aksen. Dari mana? Coba kita lihat contoh berikut ini. Coba diperhatikan. Di sini ada garis. 2x kurang 5y tambah 7 sama dengan 0. Ditranslasikan dengan D 4, negatif 1. Ada yang bisa? Berapa translasinya? 4, minus 1 ya. 4, negatif 1. Negatif 1. Kita cari X aksennya dulu. Ya. Jadi bayangan garis 2x kurang 5y tambah 7 sama dengan 0 ketika ditranslasikan dengan 4 minus 1. Gampang kan? Tetap kembali ke rumus dasar. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan dibuka LKPD-nya. Kemudian Anda diskusi. Nanti kita ada apa persen-persekan. Nanti ada persen-persekan. Perkiraan kelompok 1. Yang lain coba perhatikan kalau ada yang memang tidak sesuai, ada yang perlu dikoreksi, tidak sesuai dengan konsep yang Bapak jelaskan tadi, supaya bisa dikoreksi. Coba yang lain diperhatikan temannya. Jadi soal yang pertama, gambarlah segitiga ABC pada bidang ABC yang telah disediakan dengan koordinat A min 4, 1, B min 2, 3 dan Ya satu yang menjadi satu yang gambar. B. Kalau katakan titik min 4 silakan gambar. Ya. Yang mana itu? Apakah ada tanggapan teman-teman? Kasih teman-teman.
Tidak ada ya? Sama ya? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 1 atas persentase dan pengertian dari kegiatan 1. Selanjutnya silakan dulu. Yang kita close untuk kelompok 1 itu. Kegiatan 2 ya? Tiga pada bidang pemilihan yang telah disediakan. 2. Geser titik S menjadi X sama dengan X aksen ditambah 1. Y aksen sama dengan Y minus 3 menjadi Y sama dengan Y aksen ditambah 3. Kemudian dengan mensubstitusikan X dan Y digariskan maka ditentukan garis Hanya kebenarannya, tapi ini coba perhatikan ya. Kita belajar matematika ya. Negatif minus itu sangat menentukan hasil. Maka kita menggerakkan kalau hasilnya benar, ternyata hasilnya salah. Harus lebih teliti ya, ya. Oke. Tidak ada yang lain. Oke. Silakan, saya ingin ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Mulai dari awal sampai terakhir pembelajaran kita. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu translasi atau pergeseran adalah transformasi yang menciptakan setiap titik pada jalan jarak dan arah tertentu. Adapun sifat-sifat translasi yang pertama yaitu bangun yang digeser atau ditranslasi. Kemudian sifat dari translasi. Bagaimana dengan sifatnya? Aksen geser sama dengan A ditambah S ditambah S. X aksen sama dengan X aksen sama dengan A ditambah X. atau X Y aksen sama dengan B ditambah Y. B tambah Y. Iya. Di sini untuk pertemuan berikutnya yang cari-cari memang literasi tentang apa tadi di sini refleksi tentang refleksi atau pencerminan nanti lebih luas materinya. Jadi ini mungkin pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini mudah-mudahan berkah untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk itu dan kita tadi sudah berdoa untuk membuka, maka kita sebaiknya berdoa juga untuk menutup ya pembelajaran kita hari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita bersama-sama berdoa agar pelajaran kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.